Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas pembuatan blok dengan Laravel 8, dan yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini adalah database migration. Jadi kita akan membuat tabel-tabel yang dibutuhkan untuk pembuatan blok dengan Laravel 8 ini, dan juga nanti kita akan belajar mengenai relasi antar modelnya, dan juga nanti kita akan uh, membuat dummy data menggunakan factory dan juga Faker. Baik, kita mulai dari pembuatan tabel kategori. Saya buka projectnya. Untuk membuat migrasi, kita bisa dengan pembuatan model dengan opsi sekaligus membuat migrasi tabelnya. Jadi bisa menggunakan perintah seperti ini, php artisan make model, misalnya kategori, kemudian kita kasih tambahan komen yaitu M untuk model, kemudian F adalah untuk factory, dan kita tekan enter. Kalau kita lihat, kita dibuatkan sebuah file migrasi untuk tabel kategori. Kita buka dengan Visual Studio Code. Oke, di sini kita sudah dibuatkan file migrasinya untuk tabel kategori. Di tabel kategori nanti kita akan tambahkan beberapa kolom yang dibutuhkan. Yang pertama adalah parent ID. Jadi nanti mungkin kita akan bikin fitur multi level kategori. Kemudian ini adalah no label karena tidak harus memiliki parent. Kemudian yang pasti kita butuh nama. Kemudian kita juga butuh slot. Dan kita juga perlu tambahkan foreign key. Foreign ID, parent ID, kemudian references ID dari tabel kategori. Jadi parent ID ini berrelasi dengan ID kategori di dalam tabel kategori ini sendiri. Kemudian kita mungkin juga perlu atau bisa tambahkan indeks juga untuk slot. Ini kita coba eksekusi migrasinya dengan PHP artisan migrate. Oke, ada yang duplicate kolom. Kita cek.
Ini sepertinya foreign saja. Kita coba eksekusi ulang. Incompatible. Bisa tergenerate, tapi sepertinya ada kesalahan ketika merelasikan kolomnya, parent ID dan ID ini tidak kompatibel, kemungkinan pakai unsigned. Kami coba rollback. Kemudian ini kita ganti sepertinya ini gagal. Kita coba ulang. Oke, berhasil. Kita refresh. Tabel kategorinya sudah, kemudian kalau kita cek di strukturnya, indeksnya juga sudah. Oke, berikutnya adalah kita akan bikin sampel data untuk tabel kategori ini. Kita bisa menggunakan factory. Sebelumnya kita sudah dibuatkan file factory di sini. Kita akan isikan di sini nama, kita bisa pakai name ini. Tapi sebelumnya kita harus buat name-nya dulu. Name adalah kita pakai vector, misalnya sentence, 2 kata saja. Kemudian yang kolom berikutnya adalah slug. Ini adalah str slug name. Ya, seperti ini. Kita coba dengan PHP Artisan Tinker. Kemudian untuk generate-nya kita coba seperti ini, menggunakan factory, kategori model, kemudian factory, kemudian create, ya, berhasil. Kalau kita cek di tabelnya, ya ada datanya, dan kita juga bisa mengenerate lebih dari satu, misalkan kayak gini. Kita tinggal tambahkan count, kemudian misalnya 5 gitu, dan kita cek ya, ada tambahan kategori baru 5. Oke, sudah. Berikutnya adalah kita akan membuat tabel pos dan juga modelnya sekaligus faktorinya untuk sampel datanya nanti. Kita akan lakukan yang sama seperti pembuatan kategori tadi, PHP Artisan make model, kemudian namanya adalah pos, kemudian kita akan menjadi migration dan juga factory. Baik, kita buka migration-nya dulu di sini. Ini sudah ada, di sini sudah ada ID dan juga timestamp. Kita tinggal tambahkan yang kita perlukan. Yang jelas kita butuh title misalnya. Kita juga butuh slug seperti dalam kategori tadi. Dan kita butuh misalnya
post type. Jadi nanti untuk tabel post ini kita bisa gunakan untuk menyimpan data posting dan juga page. Mungkin yang sering menggunakan WordPress akan paham ketika di WordPress kita ada post, ada page, dan seterusnya. Kemudian kita akan tambahkan juga kolom published at. Jadi kapan posting itu dipublish. Kemudian juga di sini nanti kita akan tambahkan status. Kemudian ada body adalah teks. Kemudian timestamp-nya ada. Kemudian kita juga akan tambahkan nanti soft deletes. Jadi ada fitur nanti soft delete untuk post ini. Dan berikutnya kita tambahkan relasi ke tabel user, yaitu dengan foreign ID adalah user ID. Kemudian kita bisa tambahkan ini constrained kayak ini untuk mengaitkan dengan tabel user. Constrained. Kita tambahkan indeks-indeks yang diperlukan. Post type. Baik, sepertinya sudah untuk kolom-kolom yang dibutuhkan. Mungkin nanti kita juga bisa kasih, misalnya di sini adalah featured image, yaitu untuk sampul postingnya nanti. Kemudian bisa nullable. Oke, kita coba eksekusi migrasinya. Kita refresh. Oke, kita sudah dibuatkan tabel post. Di sini berikut indeks-indeksnya juga sudah dibuatkan. Selanjutnya kita akan membuat faktorinya agar kita bisa menggenerate sampel data atau dummy datanya. Post factory di sini. Kita menggunakan Packer lagi. Sentence. Kemudian di sini kita assignkan title, kemudian slug-nya adalah str slug title. Kemudian post type nanti akan seperti ini, misalnya post.
kemudian published app, misalnya kita isi tanggal sekarang, kemudian status kita kasih default 1, nanti untuk publish kayak gitu. Kemudian body ini kita menggunakan Packer juga, this Packer, kemudian paragraph. Kemudian kita coba dulu apakah sudah bisa. Kita pakai Tinker lagi. Post, kemudian factory, create. Oke, kita ternyata untuk user ID harus diisi karena memang ada kaitan dengan atau relasi dengan tabel user. Jadi di sini kita harus bikin user dulu. Kita bisa menggunakan kayak gini, user, kemudian factory, create. Berarti di sini kita harus inputkan juga. Ini adalah user, kemudian ID. Ini harus ditutup dulu, kemudian masuk lagi, create. User not found. Oke, kita perlu panggil. Kita coba ulang. Ya, sudah bisa create post. Kalau kita lihat di sini. Oke, sudah ada. Jika sudah terkait dengan tabel user. Berikutnya adalah kita bikin relasi antara user dengan post. Di modelnya kita harus definisikan. Di sini adalah masuk ke model user. Kemudian di sini kita bikin relasinya. Kalau kita cek di sini, nanti yang kita gunakan adalah one to many. Karena nanti kita akan buat bahwa user bisa membuat banyak posting. Public function post. Ini harus jamak karena banyak. Kemudian return this as many. Kemudian nama modelnya app models, kemudian post. Kita bisa cek di sini. Misalnya masuk ke Tinker lagi, kemudian kita misalnya cari user 1 atau user pertama, misalnya user kemudian first, kemudian kita cek apakah dia punya posting. Ini untuk ngecek apakah relasinya sudah berjalan atau belum, bisa pakai seperti ini. Jadi kita akan mengambil post yang terkait dengan user 1. Oke. Jadi muncul di sini ada satu posting yang mana postingan itu adalah milik dari user 1. Kita keluar, berarti kita sudah bikin relasi antara user dan juga post. Nah, di sini kita perlu tambahkan juga public function user return this belongs to app models, kemudian user. Berikutnya adalah saya akan bikin relasi antara
antara post dengan kategori. Saya ingin nanti adalah kategori bisa memiliki banyak posting dan juga posting atau post ini bisa memiliki lebih dari satu kategori. Jadi yang akan kita gunakan adalah many to many. Kita akan menggunakan ini. Di sini contohnya adalah user dan roles. Kemudian karena many to many kita butuh tabel pivot di sini. Di sini contohnya adalah role user. Dan agar magicnya Laravel berjalan dengan baik, maka untuk tabel pivot harus mengikuti kaidah alphabetical. Jadi misalkan role user karena R-nya lebih dulu, kemudian user U-nya belakangan berarti role user. Kemudian karena kita akan mengaitkan antara kategori dengan post, berarti kita perlu bikin tabel pivot dengan migration artisan make migration, kemudian misalnya create karena kategori C-nya lebih dulu daripada post, berarti kita akan beri nama kategori post table ya ini. Kemudian kalau kita cek migrasinya, kita tambahkan di sini nggak perlu ID-nya, nggak perlu sebenarnya, jadi tinggal foreign ID, kemudian ini adalah post ID misalnya, kemudian constrained karena ini berkaitan dengan tabel post. Kemudian berikutnya foreign ID, kemudian kategori ID sama constrained. Oke, sudah. Coba kita eksekusi PHP Artisan migrate. Oke, sudah dibuatkan tabel postnya yang mana di sini ada kolom post ID dan kategori ID. Ini yang paling penting karena ini mengaitkan dengan tabel post dan juga tabel kategori. Selanjutnya kita coba sebelum masuk ke Tinker kita definisikan dulu relasinya. Jadi relasinya adalah many to many. Contohnya di sini user belongs to many. Kemudian juga yang many to many seperti ini, user roles belongs to many. Kemudian roles juga users belongs to many juga. Jadi untuk yang kategori berarti public function, kemudian post. Ini adalah return this belongs to many. Nama modelnya adalah app models, kemudian post. Kemudian juga yang post kita perlu definisikan. Ini sama, hampir sama dengan yang di sini tadi.
Ini adalah public function categories. Kemudian di sini kategori. Oke, kita coba apakah ini relasinya sudah berjalan dengan benar. Kita coba dengan Tinker, PHP Artisan Tinker. Kemudian kita coba ambil posting 1. Kalau kita lihat postingnya ada berapa di sini? Kalau ada 1. Kita ambil data post kayak gini. Kemudian kalau kita lihat di tabelnya, tabel kategori, kita punya banyak kategori. Kita akan pilih misalnya kategori, kemudian kategori, find, kemudian misalkan kita pilih ID yang 4 kayak gini. Nah, di sini kita akan mengaitkan antara post ini dengan kategori 4. Kita bisa lakukan seperti ini, post, kemudian attach, post, kemudian kategoris, kemudian attach. Misalkan sekalian 4 dan berapa? 4 dan 2 misalnya. Jadi kita akan mengaitkan post ini dengan kategori 4 dan 2. Kita coba seperti ini. Nah, kalau kita lihat di pivot tabel harusnya ada datanya. Jadi post 1 berkaitan dengan kategori 4 dan juga kategori 2. Nah, kalau kita lihat seperti ini, get, nah maka kategorinya akan muncul. Begitu juga dengan misalnya kategori adalah kategori find 4. Kemudian kita akan melihat post di dalam kategori 4. Kayak gini. Nah, muncul. Kalau kita misalkan pengen kategori yang berapa, contoh kategori yang lain, kita cek yang nggak ada postingnya, misalkan 1. Kita lihat, nah dia nggak punya postingan karena memang di sini kalau kita lihat kategori 1 tidak ada, artinya tidak ada yang kategori 1 tidak memiliki postingan atau belum ada postingannya. Baik, many to many sudah. Kita lanjutkan untuk apa ya, yang mana ya? Kita akan menggunakan polymorphic relationship yang one to many. Nah, kalau di sini digunakan untuk comments, kita akan menggunakan untuk image. Nanti kaitannya dengan post adalah post bisa memiliki banyak image. Dan nanti mungkin kita juga bikin galeri dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa bikin relasi seperti ini menggunakan polymorphic relationship. Jadi bisa saja, misalkan saya membuat tabel post image untuk menyimpan gambar dari posting atau image dari postingannya. Tapi nanti ketika saya memiliki misalkan galeri, saya berarti harus bikin galeri kemudian image. Nah, ini saya
untuk menampung image posting dan galeri, saya harus membuat dua tabel image yang mungkin nanti kolom-kolomnya akan mirip. Nah, polymorphic di sini dia akan membuat kita lebih efisien dalam pembuatan tabel. Jadi cukup dengan seperti ini kita tidak perlu membuat dua tabel, kita bisa menggunakan satu tabel image, yang mana ini bisa menampung gambar-gambar dari dengan tipe apapun atau dengan relasi ke siapa saja, misalkan relasi ke posting, relasi ke galeri, dan sebagainya. Nah, di sini direlasikan dengan dua kolom, yaitu dengan commentable type dan juga commentable ID. Berarti nanti kita buat dengan imageable ID dan imageable type. Baik, kita buat tabel image terlebih dahulu dengan menggunakan PHP Artisan make model kemudian image. Kita buat model dan juga faktorinya. Nah, di sini saya akan tambahkan kolom-kolom yang diperlukan terlebih dahulu. Nanti kita akan butuh kolom untuk polymorphic relationship ini. Kita akan tambahkan imageable ID. Kemudian juga perlu kolom yang lain untuk relasi ini, yaitu imageable type. Nah, baru berikutnya adalah untuk penyimpanan alamat image-nya. Misalnya ini original gitu misalnya, nanti untuk menampung gambar dengan ukuran yang aslinya. Kemudian misalnya yang lain kita perlu juga untuk hasil croppingnya. Misalnya adalah large ini, kemudian no label. Jadi nggak wajib di cropping, tapi untuk yang original ini harus ada. Dan jika kita butuh ukuran yang lain, misalnya nanti ada medium, kemudian ada small. Dan kita bisa tambahkan indeks yang diperlukan. Misalnya sini adalah imageable ID dan juga imageable type. Baik, sudah. Berikutnya adalah kita relasikan antara post dengan image modelnya. Kita relasikan post, nanti berarti kita relasikan seperti ini. Nah, di sini misalnya mirip dengan ini. Ini saja ini untuk image, public function, kemudian image, return this more many, kemudian app models image, kemudian harus ada keyword imageable. Kemudian di model image juga kita perlu definisikan relasinya seperti ini, public function imageable. Dan tinggal return this more to. Ya, tinggal seperti ini. Ya, mirip sekali untuk yang ini. Kemudian sekalian kita coba
Oh, faktorinya kita belum definisikan di sini faktorinya. Image factory. Misalnya nanti seperti ini, original, kita bisa pakai seperti ini, Faker juga, Faker, kemudian image URL, misalnya 1024, kemudian 800 gitu. Misalnya, kemudian untuk ukuran yang lain kayak gini, large, buat sama aja, nggak masalah untuk sampel data, cuma contoh aja. Kemudian medium, misalnya kita ganti mediumnya menjadi 600, kemudian di sini 375 misalnya. Kemudian untuk yang small kita buat 100 kali 100 misalnya. Oke, kita coba untuk bikin ininya, eksekusi faktornya, atau apakah sudah bisa atau belum. PHP Artisan Tinker, image ke factory, kemudian create. Oh, belum di eksekusi migrasinya. PHP Artisan migrate. Oke, kita cek. Ya, sudah dibuatkan tabel image-nya. Kita masuk ke Tinker lagi. Create. Oke, ternyata ini harus diisi imageable dan juga imageable type. Jadi kita tambahkan di sini imageable ID. Kita bisa nanti seperti ini. Post, kemudian ID. Imageable type adalah ini adalah alamat modelnya nanti. Model kemudian post. Nah, di sini berarti kita perlu generate postnya juga karena di sini dipanggil. Post, kemudian ini kita bisa pakai factory, kemudian create. Nah, di sini kita perlu panggil juga use app models, kemudian post. Kita coba masuk ke Tinker lagi, create. Nah, di sini sudah di-create-kan. Kita coba cek di tabelnya apakah ada. Sudah ada. Ini sekedar URL-nya, tapi harusnya bisa diakses juga gambarnya. Ya, muncul gambarnya. Oke, kemudian misalnya misalnya saya akan menambahkan gambar untuk posting tertentu, misalkan ini post, kemudian first postingnya adalah ID 1. Saya akan menambahkan gambar untuk post yang ID-nya 1. Kalau di sini kata tadi kan 2, saya akan bikin gambar dengan post yang ID 1. Saya sudah panggil tadi, kemudian tinggal tambahkan ini post, kemudian image, tinggal create ini, kemudian nanti ini adalah alamat path-nya original, misalnya original, kita copy aja dari sini, copy aja ini, kita copy, kita taruh di sini, dan kita enter. Oke, kita perlu definisikan variable-nya ternyata di image, model image.
protected free label. Dan imageable type. Coba kita original aja. Original, kemudian large, medium, kemudian small. Coba ulang. Image, nggak bisa. Oh, postnya belum ada. Nanti kita find dulu postnya. Post first kayak ini. ID-nya 1 benar. Kemudian kita tambahkan image. Ya, kita cek di sini. Oke, jadi gambar baru adalah miliknya post 1. Oke, seperti itu. Kemudian nanti mungkin kita bisa juga tambahkan galeri misalnya. PHP Artisan make model gallery kayak gini. Kemudian kolomnya mirip dengan kategori kayak gini. Kita copy saja. Seperti ini. Cuma di sini nggak perlu. Ini mungkin kita kaitkan dengan user. Foreign ID, user ID, kemudian constraint ini. Kemudian galeri ini juga akan punya banyak image, berarti kita lakukan hal yang mirip dengan di post tadi, relasi ke image-nya. Tinggal kita copy aja image ke galeri. Oke, kemudian factory-nya kita juga perlu buat. Ini mirip dengan kategori harusnya. Ini. Bedanya adalah karena di di galeri itu kita kaitkan dengan user. Di galeri kita kaitkan dengan user, maka user ID juga harus diisi. Kita bisa gunakan seperti ini. Kembali ke kategori galeri factory. Nanti kita perlu create user dulu. User factory create. Dan di sini ada user ID. User ID. Di sini kita perlu panggil modelnya use app models user. Kita juga cek dengan Tinker galeri, kemudian factory create. Belum dieksekusi. PHP Artisan migrate. Masuk ke Tinker lagi. Oke. Kita refresh. Ya, galerinya sudah ada. Kemudian kalau misalkan kita mau nambahkan image ke dalam galeri itu, kayak gini, galeri adalah galeri first. Kemudian kita create image di sini, kemudian create.
original. Alamatnya misalnya kita copy dari yang sudah ada tadi. Ini save. Kita cek di tabel image. Ya, di sini ada image yang berkaitan dengan galeri. Oke, sudah. Galeri sudah. Berikutnya adalah kita akan menggunakan tags juga. Yang mana kita untuk tag ini mirip dengan image tadi, bisa digunakan banyak model. Tags juga akan digunakan oleh banyak model. Tetapi di sini adalah, kalau sebelumnya adalah morph one to many, tapi kalau di sini adalah morph polymorphic tapi many to many. Jadi nanti setiap tag bisa mempunyai banyak model, atau misalkan banyak post, banyak galeri. Tapi sebaliknya juga, untuk yang post bisa mempunyai banyak tags atau teks ya, bacanya teks. Kita akan buat mirip seperti ini. Pertama kita bikin model teks. PHP Artisan make model tag, kemudian migration dan job factory-nya juga. Nah, isinya di tabel tag itu cuma ada mirip dengan galeri. Mirip dengan ini. Hanya saja kita mungkin nggak perlu user ID. Oke, tag-nya sudah. Kita akan bikin pivot tabelnya menggunakan, atau kita beri nama taggables. PHP Artisan make migration create taggables tabel. Oke, harus pakai S, taggables. Nah, kolom-kolomnya adalah mirip seperti yang di dokumentasi ini. Yang pertama ada tag ID, kita bisa pakai ini foreign ID. Kemudian tag ID adalah constraint, nanti akan otomatis mengaitkan atau merelasikan dengan tabel tag atau tag. Kemudian table, kemudian big integer, ini taggable ID, kemudian string taggable type. Kita bisa tambahkan index, kemudian sini adalah taggable ID dan juga taggable type. Oke, kita coba. Sebelum ke sana, kita relasikan juga modelnya. Tagnya juga kita perlu kasih factory, factornya mirip dengan
apa tadi, galeri, mirip dengan galeri tanpa user ID. Ini nggak perlu. Sorry. Seperti ini, user ID nggak perlu. Oke, kemudian relasinya seperti ini. Jadi post mempunyai banyak tags. Ini kita copy aja karena sama. Post mempunyai banyak tags kayak gini. Kemudian untuk inverse-nya adalah seperti ini. Tabel tag juga mempunyai banyak post tapi berbeda, more by many. Inverse ininya, inverse relationship-nya. Nanti juga kita mungkin nambahkan galeri, tinggal galeri kayak ini. Ini galeri. Ini juga kita perlu tambahkan juga di galeri. Ini waktu ini ya sudah. Tag. Oke. Baik, kita coba. Pertama kita eksekusi migration-nya dulu. Kita cek tampilnya. Oke, sudah dibuatkan. Nah, kemudian kita misalkan pengen ngasih tag untuk postingan tertentu. Coba pakai Tinker. Post, misalkan post ini. Misalnya saya akan kasih tag Laravel misalnya. Text create ini adalah Laravel. Kayak gini. Oke, kita perlu tambahkan variable property-nya. Name, kemudian slug. Kita keluar dulu dari Tinker, masuk lagi. Find post-nya dulu. Kemudian tambahkan tag ke post terkait ini, post ID 1 dengan tag Laravel. Slug-nya harus diisi juga ternyata. Misalkan ini slug kayak ini. Laravel. Baik. Slug-nya sudah terbuat, kemudian relasinya terbuat juga. Nah, kita juga pengen menambahkan tab atau tag untuk galeri ini dengan Laravel juga. Yang mana kita tahu tag ID-nya adalah 1. Nanti kita coba galeri adalah galeri first. Oke, atau sebelumnya kita ini cek dulu yang post tadi. Post tadi apakah tagnya benar Laravel? Text, kemudian get. Ya, ternyata benar. Kita mau nambah yang galeri. Galeri adalah galeri. Kemudian first. Kemudian kita akan nambahkan galeri itu dengan text dengan ID 1. Karena kita mau menambahkan tagnya Laravel. Itu dengan attach ini. Kemudian ID tagnya. ID tagnya adalah 1.
Kita coba, ini nggak bertambah, di sini harusnya bertambah. Jadi tag Laravel ini digunakan oleh postingan 1 dan juga galeri 1. Kita coba lihat, kita cek apakah galeri ini mempunyai tag Laravel yang seperti ini, teks, kemudian get. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin untuk tabel-tabelnya cukup, ini sudah cukup banyak. Nanti biar nggak terlalu panjang pembahasannya. Jadi di sini kita sudah belajar bikin tabel dengan migration, kemudian kita juga belajar untuk relasi model Eloquent-nya, dan juga belajar Eloquent-nya juga sudah mewakili. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dicoba satu-satu. Dan kita juga belajar untuk factory-nya, untuk generate data atau dummy data dengan Faker. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya.